Halo, assalamualaikum. Kembali bersama Bunda Nuning. Video kali ini tentang pembahasan soal ulangan harian bab 1 bilangan di kelas 7. Oke, simak ya. Oke, soal yang pertama, hasil dari min 15 ditambah dengan 4 dikurang dengan min 8 adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Urutannya kita kerjakan dari yang depan. Nah, min 15 utang 15 ditambah 4 dibayar 4. Jadi utangnya 15 dibayar 4. Berarti masih sisa utang 11 ya. Kita tulis min 11. Nah, di sini min. Kalau min itu jadi plus ya, ingat. Berarti plus 8 sama dengan, nah, utang 11 dibayar 8 berarti utangnya masih 3. Jadi hasilnya min 3. Gitu ya, jangan sampai salah loh. Nah, soal yang kedua. Sama ya, hasil dari 120 ditambah min 200 dibagi 10. Nah, di sini ada pembagian. Kalau ada pembagian dan perkalian, maka penjumlahan atau pengurangan itu yang belakangan ya dikerjakannya. Jadi yang pembagian ini dulu ya. Ingat. Jadi yang 120 ini kita tulis dulu. Kemudian ini min 200 dibagi 10. Berarti min hasilnya ya negatif. Berarti 200 dibagi 10 yaitu 20. Nah, maka 120 dikurang dengan 20 hasilnya adalah 100. Nah, jawabannya yang A ya. Oke, jadi harus sangat paham. Selanjutnya soal cerita. Suhu di kota A adalah min 5 derajat Celcius. Suhu di kota B adalah min 3 derajat Celcius. Sedangkan suhu di kota C adalah 0 derajat Celcius. Suhu kota yang paling rendah adalah kota. Nah, kalau ada soal seperti ini kita membuat garis bilangan ya biar mudah. Yang ditanyakan adalah suhu kota yang paling rendah. Berarti nilai yang paling kecil. Dan yang harus kalian pahami di sini untuk garis bilangan yang ke arah ke kanan ya. Semakin ke kanan ini nilainya semakin besar ya. Sedangkan untuk yang ke kiri ini nilainya semakin kecil. Itu yang harus kalian pahami. Gitu. Nah, sekarang kita gambarkan di sini ya. Ini 0 itu yang kota C. Kemudian min 3 itu kota B ya. Kemudian ada lagi yaitu min 5 yaitu kota A. Nah, maka di sini yang paling kecil, yang paling rendah yaitu yang min 5 ya. Yang paling besar itu 0. Nah, min 5 ini adalah kota A yang paling kecil. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Bentuk sederhana dari 120/200 adalah, nah, ini sangat gampang ya. Kita harus bagi atas dan bawah ini dengan bilang yang sama. Nah, ini sama-sama kita bagi 10. Jadi nolnya 1 dicoret ya. Selanjutnya tinggal 12 dengan 20. Nah, 12 dengan 20 ini sama-sama bisa dibagi dengan berapa? FBB ya. Yaitu 4. Nah, 12 dibagi 4 itu hasilnya adalah 3. Sedangkan untuk 20 dibagi 4 hasilnya 5. Jadi, jawabannya adalah 3/5. Seperti itu ya. Yang C. Hasil dari 4/5 ditambah dengan 2/3 adalah, nah, di sini kalau penjumlahan kita akan samakan penyebutnya ya. 9 dengan 3. Nah, 9 kan bisa dibagi 3. Berarti kita pakai penyebut yang 9. Gitu ya. Kita samakan penyebutnya yaitu 9. Di sini tetap ya 9 berarti yang atas juga tetap yaitu 4. Nah, selanjutnya ini kita juga akan jadikan 9. Berarti 3 harus dikali 3 ya. Agar jadi 9 berarti atas juga dikali 3. Berarti 6. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, kita tinggal jumlahkan yang atas. 10 pernya tetap 9. Nah, ini akan kita ubah menjadi pecahan campuran. 10 dibagi 9 hasilnya 1 ya. Nah, sisanya 1 per
9. Seperti ini. Gampang ya? Soal berikutnya yaitu tentang perkalian pecahan. Di sini 4/9 dikali 2/3. Nah, kalau perkalian pecahan ini tinggal atas dikali atas, bawah dikali bawah ya. 4 kali 2 8, kemudian yang bawah 27. Nah, ini tidak bisa disederhanakan. Berarti jawabannya yang A. Seperti itu ya untuk perkalian pecahan. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang pembagian pecahan. 4/9 dibagi dengan 2/3. Kalau untuk pembagian ini diubah ke perkalian ya. Nah, tapi yang belakang ini harus kita balik. Di sini 2/3 kita balik menjadi 3/2 seperti ini ya. Selanjutnya kita kalikan atau bisa juga disederhanakan. Nih 4 bisa dibagi 2 ya. Jadi 2 kemudian 9 bisa dibagi dengan 3 yaitu hasilnya 3. Maka 2/3 untuk hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jangan sampai salah yang C loh ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pengurangan pecahan ya. Hasil dari 1/2 dikurang 1/3 adalah. Oke, sekarang Bunda akan pakai cara yang perkalian silang ya. Bukan yang menyamakan penyebut. Nanti hasilnya sama sih. Jadi seperti ini. 1 dikali dengan 3 ke situ. Berarti hasilnya 3. Nah, selanjutnya yang satu yang kanan ini dikurangi ya. Yang satu yang kanan ini dikali dengan 2. Berarti hasilnya 2 ya. Oke, kemudian nah, penyebutnya yaitu ini perkalian 2 dengan 3 yaitu 6. Gitu ya urutannya. Nah, selanjutnya ini yang harus kalian ingat di sini arahnya. Nah, 1 dikali 3 hasilnya 3. Kemudian 1 dikali 2 hasilnya 2. Mereka dikurangi ya. Kemudian 2 dikali 3 yaitu 6. Nah, berarti 3 kurangi 2 1/6. Sudah selesai jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, urutan pecahan di bawah ini dari terbesar adalah. Oke, kalau ada soal seperti ini kamu perhatikan yang terbesar atau yang terkecil dulu. Nah, kalau ini yang terbesar ya, tapi intinya sama, yaitu kita samakan penyebut dari pecahan ini. Ini penyebutnya 7, 5, dan 3. Kita cari KPK-nya ya. Untuk KPK dari 7, 5, dan 3 ini adalah berapa ya kira-kira? Dihitung dan ketemu untuk KPK-nya adalah 105. Nah, dan sekarang ini kita ubah semuanya untuk penyebutnya yaitu 105. Gitu. Oke, 105 semua ya. Nah, selanjutnya ini 7 dikali berapa bisa jadi 105 gitu. Jadi 105 dibagi 7 gitu kalau cara balikannya. Berarti dikali dengan 15. Berarti yang atas juga dikali dengan 15 ya. Kalau bawah 15 berarti hasilnya 3 kali 15 yaitu 45. Jadi 3/7 sama dengan 45/105. Untuk yang bawah ini juga sama ya. 5 dikali dengan 21. Berarti yang atas juga dikali 21. Nah, seperti ini. Berarti hasilnya 84 untuk yang 4/5 ya. 84/105. Nah, untuk yang bawah 3 dikali 35 ya. Bisa jadi 105. Berarti yang atas juga dikali 35. Berarti 4 dikali 35 hasilnya adalah 140. Nah, dari sini kita bisa melihat yang paling besar ini adalah 140/105 ya. Kemudian yang nomor 2 84/105. Yang nomor 3-nya yaitu 45/105. Maka kalau diurutkan dari yang terbesar berarti yang pertama yaitu 4/3. Kemudian yang kedua yaitu 4/5. Dan yang terakhir adalah 3/7. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang C.
Oke, nomor terakhir kita mencari FPB dan KPK dari 20 dan 25. Kita bikin pohon faktor ya. Untuk 20 bisa dibagi 2, hasilnya 10. 10 bisa dibagi dengan 2, hasilnya 5. Kita tuliskan di sini untuk faktornya ya. 20 ini sama dengan 2, 2-nya pangkat 2 ya, dikali dengan 5. Oke, kemudian yang 25 ini bisa dibagi 5, hasilnya 5. Nah, kita tuliskan di sini. 25 sama dengan 5 pangkat 2. Oke, sekarang untuk mencari FPB-nya, untuk FPB itu kita cari yang sama dan pangkatnya yang kecil ya. Yang sama ini kan 5. Di sini punya 5. Nah, pangkatnya kecil di sini, pangkat 1. Berarti hasilnya FPB 5. Nah, kalau KPK kita tuliskan yang beda juga kita tuliskan. Sedangkan untuk yang sama itu kita ambil yang pangkatnya besar. Berarti 5 pangkat 2 ya yang pangkatnya besar. Oke, ini adalah KPK-nya. 4 dikali 5 pangkat 2 yaitu 25. Jadi hasilnya 100 ya. Oke, berarti untuk jawabannya di sini FPB dan KPK dari 20 dan 25 adalah 5 dan 100. Jangan sampai kebalik 100 dan 5 loh ya. Oke, semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Selamat belajar. Bye-bye.